warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Tablik Akbar TV One di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah, yang mulia Ayahanda Ad-Doktor Kiai Haji Zainuddin MZ, dan segenap kaum muslimin muslimat yang hadir di masjid yang mulia ini, insya Allah kita semuanya dalam naungan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Allah titipkan di hati kita keimanan, keyakinan atas kebesaran Allah. Tapi perlu kita ketahui, iman itu statis. Dia tidak statis, maksudnya dia labil, dia bisa berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Dia bisa naik bersamaan dengan meningkatnya amal ibadah kita kepada Allah, dan dia pun bisa turun bersamaan dengan banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu, kata Rasul, bertambah dan berkurang. Dia bertambah jika kita beribadah kepada Allah, dan dia akan turun drastis berkurang jika kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, bagaimana caranya untuk mempertahankan kualitas keimanan kita tersebut? Satu, kerjakan, jalankan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bohong banget kalau ada orang mengatakan, "Wah, iman saya kuat, iman saya hebat," tapi sholat nggak pernah, puasa jebol terus setiap hari, zakat pelitnya 70 setan. Bohong kalau iman dia bertambah. Yang wajib mesti dia kerjakan, baru keimanannya akan terus naik dan terus bertambah, insya Allah. Yang kedua, jalankan juga perintah-perintah yang sunnah sebagai bonus tambahan. Jangan giliran gaji aja pengennya nambah, giliran pahala ibadah nggak mau nambah-nambah, giliran mau lebaran sebentar lagi yang ditungguin bonus tambahan THR. Bener nggak? Ayo ngaku, bener kan? Tapi giliran untuk ibadah yang sunnah malesnya bukan main. Di antaranya ada sholat sunnah tarawih, ada kemudian sunnah duha, ada infak sedekah. Betul? Jangan ngaku saya beriman kepada Allah, lihat kotak amal alergi. Tiap Jumat duduk paling depan, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok kanan, kotak amal masih jauh. Begitu dekat, astagfirullah, astagfirullah. Begitu lewat, alhamdulillah. Bagaimana imannya mau bertambah kalau yang sunnah sebagai bonus tambahan untuk keimanannya nggak dia kerjain? Tuh yang kedua. Yang ketiga, dengan cara apa? Menjaga indera kita, termasuk mata kita, karena mata ini adalah pintu masuk yang bisa merusak iman kita. Dari mata turun ke hati. Ngelihat janda seksi sekali, akhirnya jantung empot-empotan setengah mati, ya. Itu yang harus kita jaga, diantaranya 3 hal minimal. Nanti insya Allah guru kita Al-Mukarram Ayahanda Ad-Doktor Kiai Haji Zainuddin MZ akan melanjutkan dan memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita. Subhanallah, terima kasih Ustaz Somad. Ya, mata turun ke hati. Turun ke hati. Waduh, dari hati janda, turun ke perut. Lapar maksudnya. Baik, ya kalau puasa begini memang segala sesuatu yang terlihat di mata kita seakan menggiurkan kita ya, apalagi makanan, betul. Minuman ya. Jangankan minuman, lihat es balok aja di jalan ngiler ya. Ngiler, Masya Allah ya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi tentunya dengan guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ akan berceramah tausiah bersama kita di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah.
Bulan Ramadan memang bulannya umat Islam ini berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, ya. Tetapi tidak sedikit juga umat Islam yang tergoda juga untuk melakukan perbuatan dosa, ya, karena tidak kuat untuk mengendalikan dirinya. Nah, mungkin tepat sekali dengan tema yang kita angkat, yaitu naik turunnya iman seseorang. Nah, untuk kesempatan kedua, seperti jadi janji yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah giliran dari guru kita, Kiai Haji Zainuddin Amzat, yang akan menyampaikan kepada kita semua. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air. Al-Mukarram Ananda Ustadz Saleh Mahmud sudah bicara soal pasang surut keimanan. 13 tahun lamanya Rasul berjuang di Mekah. Memulai dari sini, membangun iman, menata akidah, meluruskan keyakinan. 13 tahun di Mekah itu pasang pondasi. Dengan hitungan, kalau pondasi kuat, bangunan aman. Pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi mencong, bangunan bengkok. Bangunan mah bagaimana pondasinya. Orang hidup bagaimana keimanannya. Iman abstrak, nggak kelihatan, tapi bisa dinilai. Dari mana? Dari gejala yang ditimbulkannya dalam bentuk amal tadi itu. Ibu percaya nggak di situ tuh ada setrum tuh? Percaya nggak? Kelihatan setrumnya. Tahu ada strom dari mana? Dari nyala. Kalau ada strom, lampu nyala. Kalau ada strom, mic bunyi. Kalau ada strom, kipas angin muter. Kalau ada iman, sujud. Kalau ada iman, jihad. Kalau ada iman, sodako. Sekarang strom ada, lampu nggak nyala, anak-anak juga ngerti, Pak, itu namanya koslet. Ya, strom ada, mic nggak bunyi, itu namanya koslet. Strom ada, triskaan nggak panas, itu namanya koslet. Ngaku beriman tapi nggak mau sholat, itu namanya koslet. Ini intan paling mahal, ini mutiara paling berharga, iman. Boleh saja zaman berubah, tapi akidah nggak boleh goyah. Silahkan saja masa berganti, tapi iman jangan sampai mati. Nah, mari kita lihat. Al-Imam Abu Hanifah bilang iman itu 4 macam. Kita masuk yang mana? Ayo kita periksa. Berapa macam, Bu? Berapa? 4 apa? 4 macam. Macam apa? Macam 4 loh. Kau bolak balik pusing diri loh. Yang pertama ada imanun yazidu wala yankusu. Ada iman yang tambah terus, nggak pernah kurang. Ini contoh buat kita. Tambah dan nggak pernah kurang. Ini siapa? Imanul anbiya wal mursalin. Imannya para nabi, imannya para rasul. Buka sejarah, nggak ada nabi yang dianak emaskan. Semua diuji, dicoba, macam-macam penderitaan dalam berjuang menegakkan keyakinan. Tapi makin berat ujian, makin berat perjuangan, makin mantap iman. Belum pernah kita baca sejarah ada nabi minta berhenti. Nggak kuat Tuhan, bubar aja lah. Nggak. Makin dihantam cobaan, makin kuat iman. Ini iman yang harus kita contoh. Kan ujian yang paling berat yang menimpa para nabi. Di bawah itu para aulia, para wali. Di bawah itu baru para ulama.
ke bawah dan ke bawah, diuji tiap orang menurut kekuatan imannya, menurut keteguhannya berpegang kepada agama. Makin tinggi iman, makin besar bisikan iblisnya. Jadi kalau kita ini iman tipisan, yang goda tuh iblis recehan aja. Ini yang begini gua senggol juga miring nih. Udah, iblisnya kecil-kecilan aja. Tapi makin tinggi kualitas iman, makin berat juga iblisnya itu. Baik, kita lanjut lagi Kiai. Lagi puasa, ntar kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi ya, mendengar ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Tentunya hanya di sini, di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, kalau masuk jam 4:30 nih biasanya di sekitar Jakarta nih orang sudah sibuk cari makanan berbuka puasa ya. Kalau ibu-ibu di sini mah bukannya nggak usah repot ya Bu ya. Santai ya Bu ya. Santai tuh matanya melotot semua. Santai-santai apaan. Baik, pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Buat Anda yang baru saja bergabung ya, di segmen sebelumnya tadi Kiai Zainuddin MZ sudah menyampaikan kepada kita ada beberapa jenis atau tingkatan keimanan. Yang pertama itu iman para nabi yang selalu meningkat, dan habis itu terpotong. Lanjutannya Kiai, silakan Kiai. Iya, Bapak Ibu dan pemirsa TV One, jadi pada tingkat pertama tertinggi, iman yang terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Kesitulah kita mencontoh imannya para nabi dan para rasul. Yang kedua, ada iman itu yang la yazidu wa la yankusu, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Ini namanya iman stabil. Dari dulu sampai gini hari imannya begitu aja. Dari tahun atu sampai sekarang begitu aja imannya, tambah enggak, kurang enggak. Iman jenis apa ini? Ini imannya para malaikat. Dari dulu ya gitu aja, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Karena indikasi berkurang dan bertambah dengan amal dan maksiat. Berkurang karena maksiat, bertambah karena amal kebajikan. Nah, malaikat enggak nambah tuh amalnya. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh tasbih, tasbih aja, yang lain enggak. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh nyabut nyawa, nyawa aja dibedolin, yang lain enggak. Ada malaikat yang sejak ditugaskan disuruh ya nyampein wahyu, wahyu aja urusannya, yang lain enggak. Tapi malaikat juga imannya enggak berkurang. Kenapa? Enggak ada kecenderungan maksiat. Nggak pernah Jibril kita dengar korupsi ayat. Wah, nih ayat bagus nih, gue pakai sendiri aja nih, nggak usah sampein sama Muhammad. Nggak pernah. Malaikat maut nggak pernah salah. Orang belum mestinya mati dibatiin karena nggak demen. Nggak. Statis, stabil. Dari dulu sampai sekarang imannya seperti itu saja. Tambah tidak, kurang pun juga tidak. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, imanun yazidu wa yankusu. Kelas iman yang bisa bertambah, bisa juga berkurang. Kadang naik, kadang juga turun. Ini umumnya kita. Umumnya kita. Kadang-kadang iman naik, gua keluar dari masjid. Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik.
Kadang-kadang iman turun 3 bulan nggak ke masjid. Mengalami grafik pasang surut, naik turun. Itulah romantikanya. Itulah perlunya menjaga nilai keimanan itu. Kalau dia turun jangan sampai terlalu drastis. Syukur bisa naik, naik dan naik, dan itu perlu tahapan. Paling tidak kita bercermin dari kehidupan para nabi dan rasul, bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan dan cobaan iman. Jangan disangka loh kalau kita bilang saya beriman kepada Allah lalu welcome, itu enggak tuh. Jangan dikira kalau kita bilang saya hamba Allah lalu Allah bilang iya deh lu hamba gua. Enggak tuh, enggak tuh. Akan datang cobaan, akan datang ujian, menguji kehambaan kita, menguji keimanan kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami iman, padahal mereka belum diuji lebih dulu. Pada waktu menghadapi ujian itulah kelihatan pasang surut keimanan. Ya kalau diuji sama yang enak sih lumayan. Saat diuji sama yang enggak enak, wa nabluukum bil khairi wasyarri, kami akan coba, kami akan uji imanmu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jangan cuma bilang miskin ujian, kaya itu cobaan. Jangan cuma bilang sakit cobaan, sehat itu ujian. Jangan bilang dipecat saja ujian, naik pangkat cobaan. Kita sering lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang enggak enak. Atau sebaliknya, lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang enggak enak. Punya duit, cobaan, banyak duit, ujian. Tapi belum pernah saya dengar orang ngomong, Ustaz, saya lagi diuji sama Allah. Kenapa Pak? Duit saya lagi banyak. Belum pernah. Kalau sudah bangkrut, kere, kismin tuh bapaknya miskin. Baru merasa diuji. Para nabi dan para rasul sudah menghadapi itu. Dalam berjuang yang diuji berhadapan dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan umat yang kelewat bandel, dengan segala macam fitnahan, lulus, lolos, naik grafik keimanannya. Jadi ini klasifikasi yang ketiga. Yang keempat, ada iman yang paling jelek, imanun yankusu wala yazidu, iman yang kurang terus dan gak pernah tambah. Ini umumnya orang munafik ini. Ada iman, tapi karena imannya pura-pura, makin terkikis, makin terkikis, makin terkikis, akhirnya habis sama sekali. Kira itu tentang klasifikasi keimanan. Ya. Baik, ya, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan ceramah DKI Jainuddin MZ. Tapi sekarang saya mau berikan kesempatan dulu nih buat pemirsa yang ada di rumah yang mau bertanya sesuai dengan tema kita, naik turunnya iman. Sepertinya kami sudah tersambung. Ini, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Mariono di Jakarta. Pak Mariono di Jakarta. Silakan langsung pertanyaannya Pak Mariono. Assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana cara memperkokoh dan mempertebal iman kita terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia ini? Ya, memperkokoh keimanan kita terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia. Itu saja Pak? Iya, itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Mariono. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap masalah-masalah banyak banget kayak masalahnya. Gimana mungkin ini apa ya? Kayak kita mengasah keimanan kita ya, Kiai ya. Silakan Kiai. Iya, dalam kondisi normal memang kita bisa bilang segalanya. Tapi ada sebuah kondisi yang kita akan pada posisi yang sulit. Coba kalau kita kumpul dengan 10 orang, yang 9 maling, kira-kira bisa nggak kita teriak maling? Di sini keimanan nih. Inilah pengaruh lingkungan. Karena itu untuk menebalkan iman, menata keimanan, pertama iman itu harus selalu diasah. Ibarat kaca, dia terkena noda harus rajin dielap. Jangan nunggu sampai dia
berkarat di kaca itu, sulit menghilangkannya. Begitu kena debu dilap, sehingga kaca hati kita tetap bersih. Artinya apa? Jangan nunggu besok untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang kita lakukan. Begitu berbuat dosa, istighfar, bikin lagi, istighfar lagi, bikin lagi, istighfar lagi. Tapi jangan dengan niat begitu. Ya, nah ntar gue istighfar lagi. Itu namanya ngocek Tuhan. Tuhan digocek gimana? Enggak. Jadi bener. Harus berusaha benar gitu ya Kiai ya. Jadi harus ada upaya mengasah iman bahwa dia terkena titik-titik noda manusiawi. Tapi rajin apa kita membersihkannya, jangan sampai dia berkarat di kaca hati kita. Itu satu. Yang kedua, mengasah iman itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ini kan teologi dalam Islam, teologi buat semua umur. Semua orang boleh belajar ketuhanan dalam Islam. Bukan hal yang misteri, bukan hal yang rahasia. Dari anak-anak sampai nenek-nenek belajar tentang ketuhanan. Itu hebatnya teologi Islam. Terbuka untuk semua umur. Siapa saja boleh belajar tentang ketuhanan dalam Islam. Dari anak-anak sampai mahasiswa sampai nenek-nenek, lewat versinya masing-masing. Kalau kan di kampung nenek-nenek belajar sifat 20, itu kan teologi ketuhanan. Bari ngempes di tiang, wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Dulu. Ini hebatnya teologi dalam Islam, terbuka untuk semua umur. Siapa saja boleh belajar Tuhan dalam Islam. Tuhan terbuka untuk siapa saja untuk dipelajari, bukan zatnya tapi keberadaannya. Nah, mengasah iman harus dengan ilmu, dengan keyakinan, dan meyakini kebenaran dari keyakinan kita itu. Kita tahu maka kita percaya, bukan karena kita percaya saja, tapi kita tahu maka kita percaya. Ini hebatnya teologi dalam Islam. Kita percayai sesuatu yang kita tahu, bukan mempercayai sesuatu yang abstrak dan kita nggak tahu. Ini teologi dalam Islam, terbuka untuk semua. Jadi mengasah iman dengan ilmu. Yang ketiga, banyak bertafakkur. Tafakkaru fi khalqillah. Merenungi, bertafakur, merenungi ciptaan Allah. Itu akan menambah nilai keimanan. Sebab kalau keimanan itu sudah melembaga, maka apapun, mata memandang dengan pandangan iman, kaki bergerak dengan gerakan iman, tangan bekerja dengan gerak yang didasari oleh keimanan. Itu warnanya jadi positif. Berangkat dari iman menjadi sumber energi yang menggerakkan seluruh potensi kita sebagai manusia. Baik, subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sebelumnya ada yang mau bertanya, bapak-bapak? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Sudah langsung Pak? Ya, sudah. Langsung Pak. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri Pak? Boleh berdiri? Ya. Nama saya Haji Encang Hasanuddin dari Pondok Kopi, Jakarta Timur. Seperti apa yang pernah Pak Kiai tadi jelaskan, judulnya iman turun naik. Ya. Saya ingin bertanya pada Bapak Kiai, apa kiat-kiat kita untuk jangan sampai iman kita turun naik? Oh, gitu. Minimal mempertahankan supaya jangan sampai terlalu merosot. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi naik mobil nih, ya, mesinnya mati, lagi di turunan tuh ngeremnya pakem gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan dan kita akan dengar jawabannya Kiai Haji Zainuddin MZ. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, adanya bunyi beduk tadi itu sebagai salah satu semangat sebenarnya buat kita umat Islam menjelang waktu berbuka puasa, ya kan. Buat yang baru bangun tidur langsung melek dikira buka padahal belum. Baik, kita ketemu lagi tentunya dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kita sudah melewati beberapa segmen dan sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, dan tentunya Kiai Zainuddin MZ akan menjawab ya pertanyaan tadi dari Bapak Encang ya Pak ya, Haji Encang tadi sehubungan bagaimana caranya kalau supaya
iman kita yang turun itu nggak turun terus. Gimana cara ngeremnya nih gitu ya? Silakan Kiai, mungkin bisa dijawab pertanyaannya itu. Iya, hadirin dan pemirsa TV One, Pak Jincang Hasanuddin mengatakan bagaimana caranya menjaga agar iman jangan mengalami penurunan. Kalau bisa naik terus, walaupun kadang-kadang naik dan turun. Pak Jincang masih naik turun kan? Nah. Saudara-saudara, bagaimana caranya agar nilai keimanan kita tidak ngedrop? Tadi saya bilang pertama, iman itu harus diasah. Dengan apa? Dengan ilmu, keyakinan. Yang kedua, ini iblis waktu terusir dari surga kan deklarasi iblis, lantaran Adam saya terusir, maka sejak hari ini Adam dan keturunannya musuh bebuyutan. Saya akan gelincirkan mereka, saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Begitu dalam Quran. Iblis tidak menyebut dari atas dan dari bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu sumber godaan iblis. Enggak nyebut atas bawah. Kenapa atas nggak disebut? Atas itu tempat orang munajat, orang yang banyak bermohon kepada Allah, itu bebas iblis. Banyak meminta, bukan minta banyak, banyak minta. Itu lain tuh, banyak minta meminta banyak. Beda ya kayaknya. Kita disuruh banyak minta, bukan minta banyak. Bawah itu simbol orang sujud. Orang sujud itu juga daerah bebas iblis. Maka atas bawah iblis gak jebut. Kiri kanan depan belakang, oke, saya hantam mereka, saya goda mereka. Kiri kanan bisa bermakna panggilan dunia, hedonisme, materialisme, pangkat, jabatan. Dengan itu semua kita bisa, iman bisa menurun. Tapi kalau rajin munajat, rajin sujud, tidak akan terjadi penurunan iman. Naik pangkat tetap hamba Allah, jadi orang kaya tetap hamba Allah, jadi pengusaha sukses tetap hamba Allah. Itu kiatnya supaya iman tidak turun, tetap menyadari nilai kehambaannya. Hanya dua posisi yang iblis tidak sanggup menjangkau, atas, bawah. Atas adalah munajat, bawah adalah sujud. Itu saya kira Pak Jincang. Terus ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Kiai ini. Bicara mengenai keimanan, ini mungkin menyambung juga pertanyaan. Biasanya paling susah itu adalah bangun atau bangkit kembali dari keterpurukan, ya. Pada saat seseorang sudah pernah berada di posisi keimanan tertentu, dia merasa dekat, dia merasa sudah menjalankan dan segala macam. Sampai suatu saat datang ujian, gagal dan dia terpuruk di titik terendah, Kiai. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan? Karena kan perasaan ego, malu dengan lingkungan dan juga malu kepada Allah. Kadang-kala setan itu membisiki gitu kan, kadang, aduh, munafik loh, ngapain lagi balik? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu gimana, Kiai? Rasulullah memang pernah mengajarkan kita, irhamu salasatan minan nas, kasihanilah 3 orang. Pertama, azizan zallat, orang terhormat yang jatuh hina. Itu kalau nggak kuat mental, ambruk. Iya. Pejabat tinggi tiba-tiba pensiun, stroke. Biasa pintu mobil dibukain orang, kacamata dibawain orang, mana-mana digondol, dikawal-kawal. Begitu pensiun kagak ada yang ngopenin. Stroke. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh ke bawah. Yang kedua, wa ghaniyan qad iftaqara, orang kaya yang jatuh miskin. Itu kalau enggak kuat mental, itu juga depresi, itu gampang stroke juga. Biasa serba ada, kaya jatuh miskin. Kalau miskin jadi kaya paling kaget. Tapi kaya jadi jatuh miskin, ini ribet kalau enggak kuat mentalnya itu. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, orang ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang punya kekuasaan. Zamannya nih,
Orang ngerti agama, ahli fikih, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang sedang punya kekuasaan. Mengeluarkan fatwa-fatwa pesanan untuk menyenangkan kekuasaan. Itu kajian orang seperti itu. Bagaimana Kiai? Haram. Ah, yang benar Kiai, haram dikit dah. Pakai dikit dah lagi. Orang bodoh yang dipermainkan, orang alim yang dipermainkan orang bodoh yang punya kekuasaan. Tapi masalah bangkit dari keterpurukan itu perlu. Kenapa? Pedomannya cuma satu. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sekarang ini, itulah yang baik menurut Allah. Yang baik itu kita terima, tapi terus berusaha mencari yang lebih baik dengan keyakinan bahwa yang terbaik belum datang. Kita percaya apapun yang terjadi pada diri kita itu yang baik. Kita terima itu karena kita tahu ada yang lebih baik. Kenapa kita mau mencari yang lebih baik? Karena kita percaya yang terbaik belum muncul. Terus berarah ke arah kepada yang sesuatu yang jadi lebih terus baik. Optimis gitu ya Kiai? Harus optimis, karena orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur kakinya sebelah sebelum melangkah. Orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur sebelah kakinya sebelum melangkah. Belum apa-apa udah nggak pede, susah jadi. Mengubur sebelah kakinya sebelum dia melangkah. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan satu doa, kita bermohon kepada Allah dari sikap lemah hati. Minal ajzi wal kasal. Lemah hati dan malas. Itu kan sikap. Kalau sudah lemah hati dan malas, itu sudah, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Kalau itu sudah sumber jasa. Subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan. Memang sekarang ini saat yang tepat bagi kita untuk bangkit dari keterpurukannya. Pada saat kita di bulan suci Ramadan ini, kadang-kadang kita merasa ego kita ya, sanksi sosial atas apa segala perbuatan yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Ayo kita bangun, kita bangkit lagi. Jangan takut, karena apa? Karena Allah Maha Pengampun. Mungkin orang di sekitar kita berpikiran, tapi yang paling penting adalah bagaimana Allah yang memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, sekarang saya berikan kesempatan nih sama ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa? Ayo ibu. Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti dari Lebakwangi. Ya silakan Bu pertanyaannya. Yang saya tanyakan para kiai yaitu, setiap saya sholat saya berdoa ingin mempunyai anak yang soleh. Tapi sampai saat ini sepertinya anak saya belum ada yang soleh. Allah. Jadi saya suka salah sangka kepada Allah. Mungkin Allah belum tidak mendengar doa saya. Apakah itu termasuk iman saya sudah turun, Ustaz? Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, perasaan seorang ibu ya yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena ibu merasa bahwa anaknya tidak soleh ya. Nanti mungkin banyak juga ibu-ibu yang punya perasaan yang sama dengan ibu Tuti. Kiai mungkin Kiai mau jawab, silakan Kiai. Sekarang. Ya, sekarang. Sekarang Kiai kali beneran sekarang. Habis maghrib juga nggak apa-apa. Ibu, pada prinsipnya semua doa Allah dengar, semua permohonan Allah kabulkan. Cuma ada yang cash, ada yang kredit, ada yang ditunda. Apa sebab? Berangkat dari tadi, kita percaya yang diberikan Allah itu yang baik, tapi kita terus berusaha mencari yang lebih baik karena kita yakin yang terbaik belum datang. Itu prinsip dasarnya. Ada doa itu yang cash, begitu diminta, begitu dikasih. Ini bukan kelas kita lah ini. Kelasnya para nabi, para rasul, para wali di luar wali kota. Para wali Allah itu. Minta, dikasih. Ada yang dikredit, dikasih, tapi tidak seperti yang diminta. Coba, saya belum pernah dengar kita umat Islam meminta rezeki, ya Allah berikanlah kami rezeki sedikit aja. Belum pernah. Mesti kalau saya minta rezeki, rizqon halalan thayyiban wasi'an. Halal bagus banyak. Tapi kadang-kadang kita udah pegel nungguin
belum yang datang dikit, itu namanya dikredit. Ada yang ditunda, tidak sekarang, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun ke muka. Nampak anak ibu sekarang belum soleh, tahun depan siapa tahu, 2 tahun ke depan siapa tahu. Asal jangan buruk sangka kepada Allah. Ini prinsip, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Dan innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak pernah menerima doa dari hati orang yang lalai dan main-main. Wah, ini doa gue nggak diterima kali ini. Enggak dah, mendingan jangan berdoa. Kalau udah berangkat dari itu, udah mendingan jangan doa, diam aja dah. Berdoa tapi jangan-jangan Tuhan kagak terima nih. Kagak bener-bener. Ana inda zanni abdi bi, aku bagaimana sangka hambaku kepadaku. Kalau dia baik sangka, akan baik jadinya. Nah, saya analogi satu, Bu. Anak kita kelas 3 SD kelas 3 SD minta dibeliin motor. Kita mampulah beli motor. Cuman kalau kelas 3 SD kira-kira dibeliin nggak? Enggak. Apa kita nggak sayang sama anak? Karena sayangnya tuh dibeliin motor nih, celaka nih, nggak sampai ke sekolahan nih, tawan puring ngusrak gitu. Nggak dibeliinnya itu bukan karena benci, karena sayangnya. Nah, kadang-kadang di depan Allah kita ini masih anak-anak. Kadang-kadang makin dewasa kita, makin besar karunia Allah. Kenapa? Allah mau karunia itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sudah benar apa yang Ibu lakukan, tapi tetaplah baik sangka kepada Allah, karena semua doa didengar Tuhan. Jadi, amin, insya Allah. Baik, terima kasih. Jadi tetap optimis dalam berdoa, yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti suatu saat ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Dan nanti buat Anda yang menantikan kuis persembahan dari Oli Top One, jangan kemana-mana, sebab setelah ini kita akan ada kuis persembahan dari Oli Top One. Jadi tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, tentunya di edisi hari ke-12 ya. Di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa. Semoga di hari ke-12 ini kita masih tetap semangat ya. Buat Anda yang sekarang ini berada di Indonesia bagian tengah, kayaknya udah menuju waktu berbuka puasa nih ya. Jadi selamat berbuka puasa ya buat Anda yang di Indonesia bagian tengah. Buat yang belum ya, sabar. Khususnya berada di Jakarta dan juga saudara kita yang ada di Aceh nih. Kalau Aceh itu jam 7 kalau saya nggak salah, jadi sabar dulu. Ya, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Silakan Kiai. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, ini merupakan catatan penutup dari jumpa kita pada kesempatan bicara tentang pasang surutnya keimanan. Pertama, ujian dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan adalah syukur dan sabar. Syukur atas segala ujian yang baik dan sabar atas ujian yang kurang menyenangkan. Pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, dua-duanya bersyukur. Itu pada tingkatan yang level lebih tinggi lagi. Sama juga dengan kalau kita beribadah berharap surga dan takut neraka, itu baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita beribadah karena mengharap ridho. Mengharap ridho. Soal surga dan neraka soal kemudian, tapi mengharap ridho. Ada sisi peningkatan nilai keimanan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita merenung tentang harta kita yang paling berharga, yang namanya iman. Tentang milik kita yang nilainya tidak ternilai, yaitu yang sesuatu yang bernama iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita, karena mereka juga adalah masa depan kita.
Sehingga dengan iman yang kita harapkan bertambah, meningkat dan meningkat, amaliyah kita juga ikut meningkat. Jadi nggak logis kalau kita bilang, gua sih biar nggak pernah sedekah juga tapi iman gua mantep. Kayaknya nggak logis tuh, kayaknya nggak logis. Karena itu indikasi iman meningkat, amaliyah kita juga ikut meningkat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan dan sesudahnya ini grafik keimanan kita bertambah, bertambah dan bertambah dan tidak semakin berkurang. Iya. Ini terima kasih dan Kiai, mohon maaf. Ada satu pertanyaan terakhir nih Kiai. Tadi ada bapak-bapak yang bertanya begini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya dalam rangka mendidik anak-anak kita, Kiai, supaya anak-anak kita ini bisa menjadi anak yang ya beriman lah nantinya pada saat dia sudah dewasa. Dari kecil pendidikan seperti apa yang bisa kita terapkan pada anak kita, Kiai? Kalau mengacu kepada konsep keagamaan, memang awal wajibin alal insan, yang pertama wajib diketahui manusia adalah mengenal Tuhannya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak kita secara dini. Sebelum dia kenal matematika, sebelum dia kenal IPA, sebelum dia kenal bahasa Inggris, yang pertama dia kenal Allah adalah Tuhannya. Itu saja dulu. Ya. Allah adalah Tuhannya. Dari situ lalu berkembang menjadi pola dasar keimanan. Karena dalam Islam perintah Iqra tidak pisah dengan Bismi Rabbika. Ya. Bacalah tapi dengan nama Tuhanmu. Ilmu pengetahuan harus dilandasi atas dasar keimanan. Itu bahasa yang sering saya sampaikan, ibu mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak benar, sama punya anak benar tapi kagak pinter. Ayo, mendingan mana ya? Bu, yang mana Bu? Yang paling mendingan mah punya anak biar pinter asal bener. Ya, biar pinter asal bener. Nah, supaya pinter anak sekolahin. Anak sekolahin. Gelang doang digedein lu. Supaya pinter anak sekolahin. Bapakmu coba tamat SD nak, kau sarjana. Bapakmu cuma jadi RT, kau jadi camat. Anak-anak kita harus lebih baik dari kita, supaya benar iman tanamkan di hatinya mulai sejak dini. Ya. Kalau bicara meningkatkan keimanan, Kiai, kan di bulan Ramadan ini nih banyak orang berlomba-lomba berbuat kebaikan ya. Ada yang beritikaf. Tadi Kiai juga mengatakan bahwa apa tadi? Kita mengagungkan atau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah dengan beritikaf atau mungkin buat orang yang menjalankan umroh misalnya, ya? Apakah itu juga sebagai salah satu untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita, Kiai? Salah satu upaya menjaga stabilitas iman itu tadi saya katakan dengan jalan tafakkur. Tafakkur itu merenungi kekuasaan Allah. Orangnya bisa di masjid i'tikaf. Orangnya bisa ada di pinggir laut, di Ancol. Dia lihat laut terhampar luas. Jangan ngomong di pinggir laut. Umpamanya. Oh iya. Atau enggak ke laut lah, di kaki gunung. Iya. Dia lihat gunung tinggi menjulang ke angkasa. Bukan main lautan, bukan main gunung. Kalau gunung aja udah begini hebat, apalagi yang bikin gunung. Ini tafakkur. Apalagi yang bikin gunung. Dia enggak puji gunung, dia puji yang bikin gunung. Bukan main otak manusia, bikin komputer begini-begini hebat. Kalau yang otaknya aja begitu hebat, apalagi yang bikin otak. Allahu Akbar. Dia nggak puji otak, dia puji yang bikin otak. Ini tafakkur namanya. Bisa juga di masjid, i'tikaf, perenung, nggak baca apa-apa, mulutnya diam aja, cuma hatinya Allah, 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 Allah. Itu tafakkur juga dalam upaya menjaga stabilitas keimanan. Jadi tafakkur hal yang dimana saja bisa kita lakukan. Bahkan piknik pun bisa ada pahalanya. Piknik ada pahalanya. Piknik ya? Iya. Dengan melihat keindahan alam itu. Melihat keindahan alam, tidak memuji alam.